Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan masih pada pembahasan al-imanu bir-rusul atau beriman kepada para rasul. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa buah atau faedah yang bisa kita ambil ketika kita beriman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan halaman 170. Kita rekap sedikit apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Walil imani bir rusul thamaratun jalilah minha, beriman kepada para rasul memberi buah yang sangat baik, di antaranya satu, al-ilmu birahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi'ibadihi haitsu arsala ilaihimur rusul liyahduhum ila siratillahi ta'ala wa yubayyinu lahum kaifa ya'budun Allah li'anna al-aqla al-bashari la yastaqillu bima'rifati dhalik. Pertama, di antara faedah atau buah yang sangat baik dari beriman kepada para rasul adalah mengetahui besarnya rahmat dan inayah atau perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya, di mana dia mengutus para rasul untuk menunjukkan mereka ke jalan Allah dan menjelaskan kepada mereka cara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab manusia tidak akan mampu mengenal Tuhannya hanya dengan perantara akal saja. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun sebutkan pada pertemuan yang lalu satu faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak disembah
kecuali dengan syariatnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disembah kecuali dengan syariatnya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus semua rasul dan menurunkan kepada mereka semua kitab untuk satu tujuan yang sama, agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan satu-satunya dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang Allah mau, baik itu tercantum dalam Al-Quranul Karim atau juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara yang mereka mau, bukan dengan cara yang kita mau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, teh tarik dulu lah. Pian kada dapat lo, makanya jadi ustad. Oke. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Segala perintah yang datang kepada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah ia, praktekkan, lakukan. Dan segala larangan dari Rasul kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. Ini dalil bahwasanya ketika semua kita hendak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 64, Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati berdasarkan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, ayat ini memberikan faedah bahwasanya orang itu ketika taat, maka itu berdasarkan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang lain kata beliau, bahwasanya Rasul itu harusnya ditaati. Artinya kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus mereka, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan kepada mereka, untuk menerangkan kepada kita bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, "Laisa min 'amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bih, wala 'amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu." Tidak ada satu amal pun yang akan mendekatkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali aku pasti sudah perintahkan. Dan tidak ada satu amal pun yang akan mendekatkan kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali aku pasti sudah larang. Artinya sudah lengkap. Perintah Nabi Muhammad SAW sudah lengkap. Larangan Nabi Muhammad SAW. Siapapun di antara kita berusaha ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Muhammad sudah menerangkan agama ini selengkap-lengkapnya dan mudah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewafatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan syariatnya. Dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku cukupkan untuk kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Artinya barang siapa yang hendak mencari hidayah dan kemudian mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Sembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang Allah mau dalam Al-Quran, yang Allah mau dalam Al-Hadis. Dan Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti, memberikan peringatan yang keras
kepada semua kita agar kita tidak mengada-ada dalam syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini, dalam urusan syariat kami ini, yang bukan darinya, maka amal tersebut tertolak, dikembalikan kepada pelakunya. Sebagian orang terkadang mengatakan bahwasanya mereka tidak mengada-ada. Mereka bukan yang membuat pertama kali. Mereka bukan pionir untuk amal tersebut. Maka tetap saja orang-orang yang demikian mendapatkan peringatan keras dari Nabi Muhammad SAW berdasarkan sabda beliau dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa mengamalkan satu amal yang bukan dari perkara kami, dari syariat kami, maka amal tersebut tertolak. Ay mardudun ila fa'ilihi, dikembalikan kepada pelakunya. Memang Anda bukan pionir, memang Anda bukan orang yang pertama kali melakukan amal itu yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW, tapi bukankah Anda mengamalkannya? Maka ancaman Nabi Muhammad sama, bahwasanya amal tersebut akan dikembalikan kepada pelakunya. Percuma, seikhlas apapun Anda melakukan, sebanyak apapun orang yang melakukan, tapi kalau amal itu tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam sebabnya, jenisnya, jumlahnya, caranya, waktunya, tempatnya, maka amal tersebut tertolak, dikembalikan kepada pelakunya. Dua dalil terakhir tadi pembuktian bahwasanya semua amal tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada tips, dan dari zaman Nabi Muhammad beliau sudah memberitahukan kepada kita bahwasanya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, niscaya dia akan mendapatkan begitu banyak perselisihan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, metode beragama Nabi Muhammad SAW, dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Berpegang teguhlah kalian dengannya, dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian, dan jauhilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Dalam apa? Dalam urusan agama, sebagaimana sabda beliau yang sebelumnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah, hindarilah kalian semuanya dari perkara-perkara yang baru. Maksudnya dalam urusan agama, bukan dalam urusan duniawi. Karena segala sesuatu yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah, dan segala bid'ah adalah sesat. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Tabarak ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar ia menguji kalian. Siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang lebih baik amalnya. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan akhlasahu wa aswabahu. Yang dimaksudkan dengan siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya adalah siapa yang lebih ikhlas dan siapa yang lebih benar. Karena ini dua syarat amal itu diterima. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan al-mutaba'ah cocok dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ikhlas saja tapi tidak benar sesuai tuntunan Nabi Muhammad, percuma. Benar sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW tapi tidak ikhlas, percuma. Karena dua-duanya harus berbarengan.
Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menunjukkan hal tersebut. Untuk menunjukkan mereka semua kita jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan kepada mereka cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bisa nyembah sendiri, Anda kemudian bisa mendekatkan diri kepada Allah sendiri, untuk apa Allah utus para rasulnya? Untuk apa Allah turunkan kepada mereka kitab-kitabnya? Untuk apa dalam kitab tersebut diterangkan bagaimana detail cara menyembah Allah Subhanahu wa taala? Percuma. Diutusnya para rasul, diturunkannya kepada mereka Alkitab, diterangkannya di dalamnya semua hukum-hukum Allah agar kita ikut Dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, kata beliau, sebab manusia tidak akan mampu mengenal Tuhannya hanya dengan perantara akal saja. Jika tanpa contoh dari Rasulullah SAW, bahkan Anda tidak bisa berbuat bid'ah. Jika bukan karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua detail ibadah ini, Anda akan bingung bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah semua kebid'ahan yang dilakukan oleh banyak orang sekarang itu mirip sekali dengan syariat yang ada? Mirip seperti adanya doa, adanya zikir, adanya salawat, adanya salat, adanya zakat, misal salat atau ini puasa misal. Kan semuanya Nabi Muhammad sudah ajarkan. Anda bisa bikin-bikin karena Anda ada contoh. Anda bisa bikin-bikin karena Anda punya patokan sebenarnya. Jika Nabi Muhammad tidak terangkan, Anda mungkin berdoa saja Anda bingung bagaimana cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, hingga sampai 13 adab Nabi Muhammad ajarkan untuk kita bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa. Maka cukupkanlah hanya mengikuti Rasulullah SAW. Tidak perlu Anda berkreasi pada agama ini. Dan yang sudah Nabi Muhammad ajarkan jangan dimodifikasi, jangan dirubah-rubah, entah dengan penambahan, na'udzubillah, apalagi pengurangan. Inilah faedah. Ketika kita mengimani Rasul, kita mengetahui besarnya, yakni kasih sayang Allah, rahmat Allah, perhatian Allah kepada semua kita. Dengan diutusnya kepada kita semua Rasul, khususnya Rasulullah SAW, yang dia menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita menyembah Allah. Karena akal kita saja tidak mungkin akan tahu bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. 2, masih rekap. Halaman 170. Bersyukur atas nikmatnya yang besar ini. Diutusnya para rasul dan kemudiannya diturunkan kepada mereka kitab-kitab dan diterangkannya isi kitab tersebut kepada kita. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya semua kita terlahir di zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya kita terlahir sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang terbaik. Memang kita umat yang terakhir, kata Nabi Muhammad SAW. Nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kita memang umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang pertama di hari kiamat nanti yang masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW dari hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, bahwasanya yakni 3/4 penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah umat beliau, kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi Muhammad SAW, ahlul jannah 120 saffan wa ummati 80 minha. Para penghuni surga itu berjumlah 120 saf dan umatku 80 saf di antaranya. Jadi separuh lebih penghuni surga Allah Subhanahu wa taala adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya insyaallah amin ya rabbal alamin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Semua umatku masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, siapakah itu orang yang enggan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, enggak mau masuk surga? Padahal dari beberapa sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam Al-Qur'an atau Nabi Muhammad dalam hadis tentang surga Allah, nikmat tiada tara.
Kata Nabi Muhammad SAW, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa mentaatiku dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku dialah orang yang enggan. Berani mengada-ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad ajarkan tidak dilakukan, yang Nabi larang malah dia terobos, yang Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan dia malah bikin-bikin. Berbahaya jemaah. Seakan-akan Anda enggan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala ketika Anda berani bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Maksiat itu perintah beliau tidak kita lakukan. Maksiat itu larangan beliau, kita malah kemudian terobos. Itu maksiat. Lalu ada orang berani membuat syariat. Ini levelnya di atas kemaksiatan. Jadi maksiat itu perintah beliau kita langgar. Perintah beliau kita tinggalkan, larangan beliau malah kita lakukan. Itu maksiat namanya. Ada orang, subhanallah, dengan beraninya bahkan sampai level mendakwahkannya, yang Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan, dia bikin, dia buat. Ini apa kalau bukan di atas kemaksiatan? Apa Anda tidak mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Yang subhanallah disebutkan di beberapa hadis, orang yang paling rendahnya saja yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala nikmatnya sangat luar biasa. Disebutkan oleh Sahih Muslim, diperlihatkan kepada seorang laki-laki, surga seakan-akan sudah penuh. Kemudian dia komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mana bagian untuk saya? Semua rumah sudah ada yang mengambilnya, semua bidadari sudah ada yang mengambilnya." Kemudian dihadirkan kepadanya satu istana yang biasa dimiliki oleh raja dunia dengan teritori biasa yang dimiliki oleh seorang raja. Kamu mendapatkan ini. Dan akan dilipat gandakan untukmu. Dan disebutkan berkali-kali Allah lipat gandakan. Dan Allah tanya dia selalu, kamu ingin apa lagi? Saya ingin itu ya Allah, dan Allah kabulkan. Mau apa lagi? Saya ingin itu ya Allah, dan dikabulkan. Mau apa lagi? Allah tanya terus, dan dia minta terus, dan Allah kabulkan terus. Kata Nabi Muhammad SAW, ini adalah orang yang paling rendah yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang enggan, yaitu dengan bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini adalah nikmat dan patut kita syukuri, dan bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, kebanggaan kita tidak cukup dengan bangga saja, tapi ikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Jenis ibadah, sebab ibadah, jenis ibadah, jumlah ibadah, cara ibadah, tempat ibadah, dan waktu ibadah. Nabi Muhammad sudah terangkan semuanya detail. Maka cukupkan diri ini dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu kita berkreasi pada agama ini, dan yang ada jangan dimodifikasi. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, masih rekap. Timbul rasa cinta, pengagungan serta pujian kepada para rasul sesuai dengan kedudukan mereka, karena tidak boleh berlebih-lebihan. Sebab mereka adalah para utusan Allah yang beribadah kepadanya dan menyampaikan risalahnya, serta menyampaikan nasihat kepada hamba-hambanya, semua kita. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan di sini beliau, banyak orang mendustakan para rasul. Ini bahasan yang baru. Ini bahasan yang baru jamaah, perhatikan halaman 170. Berkaitan dengan orang yang mengingkari yakni Rasul. Humul huda illa an qalu aba'athallahu basharan rasula qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula fa abdallahu subhanahu wa ta'ala hadha az-zam bi annahu la budda an yakuna ar-rasulu basharan li'annahu mursalun ila ahli al-ardi wa hum basharun walau kana ahlul ardi malaikah
lanazzalallahu alaihim minas sama'i malakan rasula liyakuna mithlahum wa hakadha haqa Allah subhanahu wa ta'ala 'ala al-mukadzdzibina lirrusul annahum qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Qalat lahum rusuluhum inna nahnu illa basharun mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, halaman 170 berkaitan dengan pengingkaran sebagian umat bahwasanya mereka menginginkan Rasul itu dari kalangan malaikat, jangan dari kalangan manusia. Kok diutus manusia kepada kita sebagai Rasul? Malaikat dong, mereka pengennya begitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum Allah menyebutkan perkataan beliau, ini dalil secara akal sehat saja ya. Yang namanya manusia, maka dia akan sangat memahami sifat manusia. Simple. Kenapa diutus kepada kita seorang Rasul manusia? Karena kita manusia. Dia sangat tahu bagaimana sifat manusia, lawang dia juga manusia. Ketika malaikat Allah Subhanahu wa taala misalnya diutus sebagai Rasul untuk berdakwah kepada manusia, belum tentu, bahkan mungkin bisa kita katakan dia tidak paham perasaan kita. Iya dong, hanya manusia yang mengerti dengan manusia sesamanya. Makanya bagaimana Nabi Muhammad berdakwah kala itu? Dakwah dengan sembunyi-sembunyi, kemudian ketika sudah siap dakwah terang-terangan. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah dan tahu kadar pemahaman orang ini, bagaimana cara beliau pendekatannya. Bagaimana beliau berdakwah kepada mungkin petinggi sebuah kaum, bagaimana berdakwah kepada orang-orang yang jet set, bagaimana berdakwah kepada orang-orang yang rakyat jelata, bagaimana berdakwah kepada orang yang mungkin bisa dikatakan dia tidak faham masalah yakni akidah terlalu dalam. Nabi Muhammad faham. Kenapa? Karena sama-sama manusia. Pendekatannya Nabi Muhammad akan lebih tahu karena sama-sama manusia. Malaikat Allah sangat mungkin tidak tahu. Kenapa? Karena sifatnya sudah berbeda. Karena ia makhluk yang berbeda. Sekalipun misalnya Allah Subhanahu wa taala utus seorang Rasul dari kalangan malaikat, mesti ketika sampai ke dunia mesti berubah menjadi sosok seorang laki-laki. Kenapa? Supaya kemudian gampang berkomunikasi, supaya gampang kemudian berinteraksi. Nabi Muhammad saja ketika Jibril datang dalam bentuk sosok asli dia diciptakan, itu berat untuk Nabi Muhammad. Sampai sakit beliau berhari-hari. Kenapa? Dahsyatnya proses datangnya Jibril alaihissalam kepada beliau. Ini Nabi Muhammad. Orang yang sangat kuat. Orang yang memiliki kekuatan 100 orang laki-laki. Bisa sakit hanya karena mendapatkan bagaimana prosesi datangnya Jibril kepada beliau. Dalam bentuk aslinya dia diciptakan. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kalau misalnya seorang malaikat menjadi Rasul dan tampil di hadapan kita dengan proses itu berkali-kali. Mungkin kita mungkin kita nggak sakit. Bisa pingsan, bahkan mungkin mati. Jadi hikmahnya luar biasa jemaah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita seorang Rasul manusia? Karena kita manusia. Dia akan lebih paham dengan rasa yang kita miliki. Dia akan lebih paham dengan bagaimana cara mendekati kita karena kita sama-sama manusia. Contoh mudah misalnya, bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan para sahabat dan Nabi Muhammad memahami kadar pemahaman mereka masing-masing. Dan ini yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk semua kita agar ketika berdakwah hadithun nasa biqadri uqulihim, sampai muncrat. Hadithun nasa biqadri uqulihim, ajaklah manusia berbicara dengan kadar akalnya. Atuhibbu ayyukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kalian mau Allah dan Rasulnya didustakan karena kalian salah ngomong? Apakah kalian mau Allah dan Rasulnya didustakan karena kalian tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi? Orang yang misalnya lulusan kuliahan, beda pendekatannya. Orang yang lulus SMA, beda pendekatannya. Orang yang cuma lulus SD, beda pendekatannya. Orang yang tidak berpendidikan, beda pendekatannya.
Jangan sampai Anda mendakwai anak kecil, Anda mendakwai orang yang bahkan mungkin tidak lulus SD pun, Anda mendakwainya layaknya Anda ceramah di depan mahasiswa. Nggak nyambung. Ajak manusia berbicara dengan kadar akalnya. Itu yang Nabi Muhammad praktekkan. Kalau bukan sama-sama manusia, tidak bisa begini. Contoh, Nabi Muhammad SAW kala itu ditanya oleh seorang sahabat. Sahabat ini datang kepada Nabi Muhammad dan dia hampir membunuh istrinya. Kenapa? Dia warna kulitnya putih, istrinya warna kulitnya putih. Tapi anak yang terakhir kulitnya hitam. Dia sudah mau bunuh istrinya itu. Sudah langsung suudzon dia. Kenapa? Lawang dia putih, istri putih, harusnya anak lahir putih dong. Dia putih, istri putih, anaknya kenapa lahir hitam? Nih anak siapa ini? Sambil memulas saya ngocak-ngocak, anak siapa nih? Itu versi saya. Tapi subhanallah, yakni semarah-marahnya seorang sahabat, dia kemudian tidak langsung main hakim sendiri, dia tidak langsung bunuh istrinya. Kamu zina kalau lah, enggak gitu. Dia langsung meminta yakni Nabi Muhammad. Bagaimana pendapat Nabi Muhammad? Perhatikan. Nabi Muhammad kalau ingin menerangkan kepada dia masalah takdir, bisa. Ini sudah takdir, ini sudah ketentuan Allah. Terima saja. Kan bisa. Tapi Nabi Muhammad tahu dia ketika diterangkan seperti itu, sahabat ini sangat mungkin tidak faham. Sangat mungkin tidak terima dengan ketentuan Allah. Ini sudah takdir, terima aja. Mungkin dia nggak terima. Tapi bagaimana Nabi Muhammad berbicara? Bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi? Dan ini diantara dalil bahwasanya kias adalah salah satu dalil dalam Islam. Ini diantara dalil bahwasanya kias adalah dalil. Firman, sabda, ijma, kias. Penyamaan hukum cabang dengan hukum asal karena sebab yang menyatukan kedua hukum tersebut. Itu masalah kias, usul fikih. Nabi Muhammad dalam hadits ini mengkiaskan sesuatu. Kata Nabi Muhammad SAW, apakah kamu punya unta? Punya wahai Rasul. Apa saja warnanya? Ya standar lah, coklat kemerah-merahan seperti onta-onta biasa. Ada nggak di antara mereka yang warnanya lain? Ada nggak warna lain di antara mereka? Kata dia, ada wahai Rasul. Kenapa bisa begitu? Kan semua rata-rata warnanya adalah kuning keemasan lah kasarnya. Kuning keemasan. Ada nggak warna yang lain? Di antara unta yang kamu punya? Ada wahai Rasul. Kenapa bisa begitu? Mungkin kakek buyutnya dulu ada yang warna begitu. Dia memikir sendiri. Mungkin kakek buyutnya dulu ada yang warnanya begitu, wahai Rasul. Nah, anak kamu demikian. Bisa jadi kakek buyutnya ada yang hitam. Nah, faham dia. Yang faham seperti ini manusia. Rasa seperti ini manusia. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala utus pada manusia rasul dari kalangan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita baca. Jamaah sekalian rahimakumullah. Banyak orang mendustakan para rasul. Mereka menganggap para rasul bukanlah dari jenis manusia. Ketika datang pada mereka rasul manusia, mereka langsung dustakan. Rasul itu bukan manusia. Rasul itu, utusan itu, malaikat, bukan manusia. Jadi mereka mendustakan para rasul karena mereka manusia. Padahal masalah ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus dibatalkan dalam firman-Nya, surah Al-Isra ayat 94-95. Allah berfirman, "Wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu 'abatha Allahu basharan rasula." Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya kecuali perkataan mereka, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Katakanlah, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul.
Jadi mereka menolak Rasul itu seorang manusia karena mereka pengennya yang jadi Rasul itu seorang malaikat. Kata Allah, jika yang bertebaran di muka bumi, yang berjalan dengan tenang di muka bumi ini, malaikat, yang mesti Rasulnya malaikat. Tapi kan tidak. Penghuninya manusia. Maka Rasul yang kami utus juga manusia. Kalau penghuninya malaikat, ya malaikat pasti kami utus. Jamaah sekalian rahimakumullah, subhanallah ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para mengirim malaikatnya begitu banyak di muka bumi, tapi bukan yang menetap seperti kita. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna lillahi malaikah sayyahina fil ard yuballighuna an ummatis salam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang begitu banyak bertebaran di muka bumi. Tapi apakah menetap? Enggak. Tugas mereka hanya kemudian berebut mencari orang-orang yang sedang menjalankan ketaatan. Nih sekarang nih, majelis Salim nih, mereka berebut catat nama Anda tuh. Siapa yang datang ke majelis Salim? Bahkan di antara mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, halumu ila hajatikum. Yuk, mari sini untuk hajat kalian. Artinya, bukankah kalian di muka bumi untuk mencari orang-orang yang sedang menjalankan ketaatan ini? Ini orangnya ada di sini nih. Catat. Dan mereka punya shift. Artinya mereka akan laporkan semua yang mereka dapatkan di muka bumi. Itu di pagi hari dan di sore hari. Shiftnya itu ada dua. Mereka akan laporkan sebelum matahari terbit, mereka akan laporkan sebelum matahari tenggelam. Kata Nabi Muhammad SAW, La yas'adu ilallah illa tayyib. Faya'ruju alladhina batu fikum, fayaqulu kaifa taraktum ibadi. Tidak ada yang naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali yang tayyib, yang baik. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik, amalan yang baik. Ini di antara dalil tingginya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit ya. Karena disebutkan dengan istilah naik. Naik itu mesti dari bawah ke atas. Tidak ada yang naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali yang tayyib, yang baik. Perkataan, perbuatan. Faya'rujul ladzina batu fikum. Maka mi'rajlah, maka naiklah semua malaikat yang tadi malam bermalam bersama kalian. Nyatetin semua amal kalian. Naik dia. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, kaifa taraktum ibadi, bagaimana keadaan hambaku ketika kalian tinggalkan? Oh, dia sedang sholat malam. Dia tadi malam ikut kajian. Dia tadi malam ikut pengajian. Bahkan tiap hari dia ikut kajian, walaupun mungkin dia sibuk dengan gadgetnya. Kan gitu ya, dilaporkan semua. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak menetap. Mereka bertebaran banyak, tapi mereka akan silih berganti untuk melaporkan yang mereka dapatkan dari semua amal saleh yang dilakukan oleh semua para hamba. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Terlepas dari bahwasanya masing-masing kita diwakilkan dua orang malaikat. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulang-ulang. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepada mereka dari seorang rasul. Datang rasul membawa petunjuk. Kecuali perkataan mereka, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Maksudnya, kok manusia yang dijadikan rasul? Kok manusia yang diutus kepada kami sebagai rasul? Malaikat dong, kan gitu. Mereka pengennya begitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, penghuni ya, mereka bukan penghuni. Tempat tinggal mereka di langit. Malaikat Allah tempat tinggalnya langit. 7 lapis langit itu penuh dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, inni asma'u ma la tasma'un wa inni ara ma la taraun, atatis sama'u attan wa haqqa la an ta'itta ma min mawdi arba'i asabi'in illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala.
Sesungguhnya aku mendengar sesuatu yang kalian tidak dengar. Aku melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Langit Allah berbunyi. Atau itu adalah bunyi yang keluar jika ada barang-barang diletakkan di atas pelana onta. Jadi ada onta khusus ngangkat barang. Namanya dalam bahasa Arab naqah. Naqah itu onta ngangkat barang. Jamal itu onta buat perang. Ibil itu onta untuk disembelih. Macam-macam, bahasa Arab keren. Binatangnya sama tapi kebutuhannya berbeda, maka namanya beda. Nah, biasanya di atas naqah itu ada keranjang, ada keranjang. Jika barang diletakkan di atasnya, terkadang keranjang ini mengeluarkan suara. Bisa krek, bisa ngik, terserah. Dia mengeluarkan suara. Nah, atau dalam bahasa Arab itu maknanya. Kata Nabi Muhammad, attotis samau atton, langit itu berbunyi, mengeluarkan suara. Kenapa? Karena penuhnya isinya. Siapa isinya? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka penghuni lagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Baitul Ma'mur, di mana Nabi Muhammad pernah diajak ke sana oleh Jibril, itu adalah Ka'bahnya penghuni langit. Setiap hari mereka tawaf di sana. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, "Lau kharra la kharra 'alaiha." Kalau misalnya jatuh itu Baitul Ma'mur ke bumi, akan jatuh tepat di atas Ka'bah kita yang ada. Inilah di antara yang menyebabkan para ulama, di antara Imam Ibnu Katsir, dan saya tidak salah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya letaknya tepat di atas Ka'bah yang ada. Tapi di langit. Jamaah sekalian rahimakumullah, langit Allah berbunyi. Sesungguhnya saya mendengarkan sesuatu yang kalian tidak dengar. Saya melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Langit Allah berbunyi, saya dengar, kalian enggak. Kenapa berbunyi? Karena banyaknya penghuninya. Siapa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada jarak antara 4 jari di langit Allah Subhanahu wa taala kecuali ada satu malaikat yang meletakkan jidatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jidat, Nabi Muhammad sebutkan jidat. Malaikat Allah berarti berbentuk. Nabi Muhammad sebutkan jidat. Di hadis yang lain Nabi Muhammad sebutkan kuping. Di hadis yang lain Nabi Muhammad sebutkan mulut untuk Israfil. Di ayat Allah sebutkan tangan. Di ayat Allah sebutkan sayap. Di ayat Allah sebutkan hati. Malaikat Allah punya hati. Dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sekali rahimakumullah, dan sebanyak itu penghuni langit Allah Subhanahu wa taala kenal dengan Anda ketika Anda mentaati Allah dan Rasulnya. Sebanyak itu penghuni langit Allah Subhanahu wa taala kenal dengan Anda karena Anda menghadiri majelis ta'lim. Jadi tidak perlu kemudian di dunia Anda terkenal, Anda ingin populer, Anda ingin banyak followers, enggak perlu. Anda menghadiri majelis ta'lim, nama Anda akan disebutkan di majlis yang paling mulia, majlis Allah Subhanahu wa taala, para malaikat Allah Subhanahu wa taala di langit sana. Terkenal Anda. Anda betul-betul disebutkan dengan nama. Makanya kalau pengajian jangan lupa pakai tag name di sini. Fulanah binti fulan. Enggak ya. Mereka tahu. Jadi di dunia ini percuma. Karena kalau misal di internet atau Instagram, follower itu bisa beli. Komen aja bisa dibeli. Yang betul-betul membuat Anda terkenal, ketaatan kepada Allah, di antaranya ikut majelis ta'lim ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan. Dalam ayat ini belum minum rupanya. Salah baca. Mantap, teh tarik. Dalam ayat di atas, kalau sebagian ibu-ibu misalnya ulun ceramah gini, kemudian pian sibuk dengan gadget, pas ulun ngomong, dalam ayat di atas dia mesti gini. Bebandiran panggawian. Orang ceramah sibuk lawan handphone, baru nyambat, dalam ayat di atas, mana aja? Ini di atas ini nah. Wallahu a'lam bishawab. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala membatalkan anggapan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan para utusan tersebut harus dari jenis manusia.
Karena mereka diutus kepada penduduk bumi, yaitu manusia. Seandainya yang menghuni bumi adalah para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat sebagai rasul kepada mereka agar terjadi kesamaan jenis dan agar kemudian contoh tadi yang saya sebutkan rasanya sama. Kenapa? Karena jenisnya sama. Tapi ketika jenisnya berbeda, maka tidak akan nyambung. Itulah kenapa, contoh ya, firman Allah misalnya dalam satu ayat yang biasanya yakni cukup menyakitkan untuk para jomblo ya, Ar-Rum ayat 21 ya. Ada undangan Ar-Rum 21 isinya, ada undangan Ar-Rum 21 isinya. Mudahan yang jomblo segera menikah ya. Amin. Perbaiki diri kalau ingin dapat yang terbaik ya. Hendak laki yang luar biasa, Anda tidak memperbaiki diri. Para ikhwan, ingin istri yang luar biasa, Anda tidak memperbaiki diri. Enggak bisa. Yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Anda silang, enggak bisa. Dan hikmahnya bisa jadi kenapa sampai saat ini kemudian sebagian di antara ikhwah atau akhwan belum dapat jodohnya, mungkin Allah ingin kasih waktu Anda perbaiki lagi dirimu. Masuk ke talk magic ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ulun tadi mau ngomong apa ya? Oh, Ar-Rum 21. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ila akhir ayat." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan dari diri kalian, maksudnya Allah jadikan dari jenis kalian pasangan-pasangan kalian. Kata para ulama, makanya kalau misalnya ada pernikahan beda jenis, karena jin bisa berubah wujud jadi manusia. Jin bisa berubah wujud jadi manusia. Pastikan suami Anda bukan jin. Sorry. Jin bisa berubah menjadi manusia. Maka ketika terjadi pernikahan, kata para ulama di antara Imam Malik, sangat mungkin terjadi. Cuman kelanggengan tidak pernah akan didapatkan. Kenapa? Karena jenisnya sudah beda. Karena tujuan pernikahan yang pertama, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram dengannya. Laki-laki merasa tenang memiliki istri, istri juga merasa tenang mendapatkan atau memiliki suami. Ketentraman. Ini tidak akan didapat jika jenisnya beda. Walaupun sangat mungkin terjadi pernikahan silang ya. Wallahu a'lam bishawab. Kadosaginlah manusia aja ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Biar jenisnya sama. Terkadang jenis samagin, bukankah terkadang masih ada cekcok ya? Cekcok ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Dalam ayat ini, dalam ayat ini pulang berarti suruh minum pulang lah. Ada, mantap. Nih mun sudah nikah nang bolah nih, no, lakinya bahagia. Pintar mana bolah tarik ya lo. Sekalinya nukar aja. Hari ini apa Bu? Mie ayam gak Bu? Sudah mulai lapar ini Bu. Lanjut ya. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala membatalkan anggapan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan para utusan tersebut harus dari jenis manusia supaya lebih nyaman. Kenapa? Karena makhluknya pun, penghuninya pun manusia. Mereka akan lebih faham dengan rasa satu sama lain karena sama-sama manusia. Seandainya yang menghuni bumi adalah para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat sebagai rasul kepada mereka agar terjadi kesamaan jenis. Tapi kan tidak. Dan mereka tidak menetap, mereka hanya bertugas di sini dan mereka akan kembali ke langit karena itulah tempat tinggal mereka. Dan tentunya bertingkat-tingkat. Kemudian, begitulah keinginan para pendusta Rasul Allah yang di antaranya menyatakan, in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Qalat lahum rusuluhum inna nahnu illa basyarum mithlukum
Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Maksudnya ente manusia juga, nggak usah jadi rasul. Kamu kalau manusia juga, kita setara. Nggak usah sampai perintah Allah, sampai kita sama. Bahkan di antara ayat Allah menyebutkan, kenapa seorang rasul kemudian kok seperti kami juga berjalan di pasar, jualan, dagang. Mereka pengennya rasul itu nggak begitu. Loh, Nabi Muhammad manusia. Beliau kemudian juga berdagang. Yang hikmahnya bisa kita ambil bahwasanya kita semua kaum laki-laki juga harus berdagang, berusaha menghasilkan nafkah dengan jerih payah sendiri. Nabi Daud itu apa? Al-Haddad ya. Nabi Daud itu kan pandai besi kan? Entar. Nabi Daud pandai besi bukan? Hah? Oh, carpenter ya. Nabi Daud ahli kayu. Yang pandai besi siapa? Ada nabi yang lain. Artinya mereka bekerja. Ini untuk kaum laki-laki. Artinya para nabi selain tugas mereka nabi dan rasul, mereka bekerja mencari nafkah. Sekalipun istri Anda juga kemudian memiliki penghasilan, tetap tanggung jawab Anda sebagai kepala keluarga. Ini ada kasus ya. Mungkin penanyanya ada di belakang ya. Penanya. Jadi ibunya kerja, bapaknya juga kerja. Tapi kemudian kebutuhan keluarga itu malah yang sering menopangnya ibu. Bapaknya malah enggak. Oh, ini kebalik saya bilang. Ibu Anda kerja atau tidak, yang namanya kepala keluarga itu bapak Anda, dia yang harus menafkahi. Kalau kemudian si istri yang membantu-bantu dikit-dikit, alhamdulillah. Tapi ingat, tugas Anda nomor 1. Kata Nabi Muhammad SAW, kafa bil mar'i athiman ayyudhayya man ya'ul. Perhatikan semua kaum wanita yang sudah nikah dan khususnya yang belum. Ini ciri laki-laki yang layak untuk jadi suami. Apa? Menafkahi. Kata Nabi Muhammad SAW, cukuplah seorang laki-laki dikatakan pendosa jika dia menelantarkan orang yang seharusnya dia nafkahi. Laki-laki itu kerja, laki-laki itu cari nafkah, laki-laki itu menafkahi. Karena disitulah kemuliaan Anda, disitulah kewibawaan Anda muncul. Kenapa? Anda memberikan nafkah. Hingga akhirnya mereka taat kepada Anda. Selama tentunya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini begawi kada malah bini nang begawi. Karena sumat-sumat sangit, karena sumat-sumat sangit. Sangit kok sumat-sumat? Wallahu a'lam bishawab. Laki-laki ya. Jadi dan juga untuk para ikhwah, tidak perlu tersinggung ketika Anda datang kepada seorang bapak-bapak dan meminta anaknya dan dia nanya, "Kamu sudah kerja apa?" Enggak usah tersinggung. Lawang dia makin kasihkan anaknya untuk Anda. Jangan tersinggung. Karena itu memang tugas Anda. Walaupun kemudian yakni Anda punya pekerjaan yakni misalnya belum mapan amat, tapi Anda akan kerja. Apa gawean ikam, gawean ulun? Iya, anak melamar anak pian nih, Bang. Kira. Jadi jangan tersinggung, enggak apa-apa. Bikin Anda layak untuk anak orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Perlihatkan Anda memang laki-laki yang bertanggung jawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan terkadang jamaah sebagian ikhwah itu terlampau nekat. Nekat boleh ya, tapi jangan melampaui batas ya. Anda nanti akan kecewa. Padahal si akhwatnya mau. Padahal si akhwatnya nggak ada masalah dengan Anda secara fisik. Orang tuanya akan jadi masalah ketika Anda hanya modal nekat. Cari pekerjaan. Cari pekerjaan. Kais rezeki Allah Anda pasti dapat. Bahkan ketika misalnya Anda mengais rezeki, Anda kemudian dapat walaupun cuma sedikit. Sebagian akhwat bahkan memberikan kemudahan untuk calon suaminya. Maharnya nggak tinggi-tinggi. Apa kena ding maharnya?
Siapa pengen mampunya, kada bapak aja, santai aja. Acaranya bang, kenapa di masjid aja walimahan kecil-kecilan? Sebagian akhwat subhanallah memberikan keringanan pada calon suami. Top. Bukan yang mereka kenapa? Karena dia tahu dari info yang dia dapatkan selama ini, Anda akhlaknya baik, agamanya baik, dia akan perjuangkan juga Anda. Cuman bikin orang tuanya yakin. Bahkan bisa jadi ketika pernikahan terjadi, selesai, nah, ikan bisilah modal. Ada pang baik tapi sedikit, kumodalilah. Nah, karena ada keseriusan dari awal, orangnya tahu, bapaknya tahu, nih anak memang pekerja keras. Kenapa? Karena waktu bersalaman tangannya kasar banar. Misal ya. Mah pekerja keras nih ya. Dimodali sidin. Ikam jaga warung jala atau ikam jaga toko jala aja. Warungnya kayak halus ya bang warungnya. Situ pasti tunjuk disuruh menjaga Alfamart sidin. Nah ya. Warung jar sidin Alfamart. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ya. Itu keluar dari bahasannya. Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi atau membelokkan kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Kamu manusia juga. Nggak usah halang-halangi kami. Kami pengen menyembah Tuhan yang nenek moyang kami sembah. Nggak perlu ente, atau tidak perlu anda, tidak perlu kamu dakwahi kami. Nggak perlu. Kalau pengen Rasul, malaikat jadi Rasul. Bukan manusia. Kamu sama kami. Ini orang-orang yang menolak. Kata dia, kamu menghendaki untuk menghalang-halangi atau membelokkan kami dari apa yang selalu disembah oleh nenek moyang kami. Di saat yang sama ini dalil, mereka ketika syirik mereka pilih. Ya kan? Kalau anda perhatikan, ini di saat yang sama, ini dalil bahwasanya mereka ketika berbuat syirik, mereka memang milih berbuat syirik. Lawang ketika Rasul datang mereka tolak. Allah perintahkan lewat Rasulnya sembahlah Allah. Allah larang lewat Rasulnya jauhilah taghut atau berbuat syirik. Tapi mereka berbuat syirik. Loh, berarti anda akan milih. Kenapa ketika diazab kemudian jika Allah mau kami akan sembah Allah. Loh, anda akan milih kemarin. Rasul telah datang, telah menyampaikan risalah, sembahlah Allah, jauhilah taghut, tapi kamu milih Tuhan nenek moyang. Maka tidak bisa beralasan lagi kemudian dengan kehendak Allah. Lawang anda sudah milih. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Oke, kami manusia. Akan tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Kami, betul, kami manusia seperti kamu. Hikmahnya supaya kami tahu bagaimana rasa sesama kita manusia. Tapi Allah memilih kami jadi Rasulnya. Allah memilih kami jadi nabinya. Allah karuniakan pada kami tidak untuk kalian. Ya, kenabian dan kerasulan tidak bisa diraih dengan ketaatan. Kenabian dan kerasulan itu pilihan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Kenabian dan kerasulan itu adalah minhah ilahiyah, karunia ilahi. Allah yang pilih, Allah yang kasih. Ini orangnya. Allah pilih. Tidak bisa ketika semua kita menjalankan semua ketaatan, kewajiban dan yang sunnah juga, kemudian kita mengatakan kepada Allah, ya Allah saya siap jadi Rasul. Enggak bisa. Rasul itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang bukti apa sebenarnya? Nabi Muhammad buta huruf. Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi dia menceritakan kepadamu semua cerita Nabi sebelum kamu. Semua Nabi sebelum dia. Dia nggak bisa baca, hingga kemudian bisa baca literatur tua. Dia nggak bisa tulis, kemudian dia bisa karang-karang cerita Nabi sebelumnya. Enggak, semuanya wahyu. Itu bukti dia Nabi, itu bukti dia Rasul. Allah yang wahyukan kepadanya, Allah yang ceritakan kepadanya cerita semua Nabi dan Rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini berkaitan dengan bahasan penutup tentang orang-orang yang mengingkari akan kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW dengan alasan harusnya malaikat. Tapi hikmahnya besar. Kenapa Allah jadikan Nabi dan Rasul adalah manusia untuk kemaslahatan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan?
file cukup? Benar Ustaz, Daud tadi. Nabi Daud. Oh ya. Oh ya. Ya ada koreksi ya. Nabi Daud memang pandai besi. Yang carpenter atau tukang kayu itu Nabi Zakaria. Kalau pertanyaan kertas banyak, kertas aja. Iya. Tapi nggak apa-apa, kasihkan mic buat karaokean di belakang. Buat baca Quran ya, buat murotal ya. Ada sebagian ibu-ibu nih ya, ada sebagian ibu-ibu dia DM saya. Entah ibu-ibu atau akhwat ya. Ustadz, pian jadi kah bola akun YouTube? Amun jadi bola akun YouTube, bolehkah request murotal suara pian? Piannya hendak request kah, hendak menyambati kah? Ustadz Aiman aja nggak mau direkam. Ustadz Aiman tidak mau direkam. Masa saya merekam suara saya? Apa saya ini tidak punya wajah? Ha? Hendak di mana Muhani? Umma banyaknya. Masya Allah. Niat sekali pian bertanya ya. Ini memperlambat makan ini. Apa nih kertas nih? Pina ada hirang-hirang nih. Kayak kotoran cicak nih. Di mana pian mandak kertas? Oke, yang panjang-panjang belakangan ya. Nah, ini pendek, panjang, pendek. Oke, nang handap-handap dulu lah. Nah, ini kalau ini pendek sekali ya. Totonya ini adalah dari buku ya. Pekerjaan finishing telah diperiksa ya. Lain kertasnya sekalinya. Oke. Silahkan yang bertugas untuk menyiapkan makanan, siapkan ya. Sambil lah ya. Jadi ini tuntung makanan siap ya loh. Minum dulu lah. Pen perhatikanlah dari tadi. Sudah jelas gelasnya ada tangkainya, ya minumnya kayak ini. Harusnya kan kayak ini loh. Padahal anak minum benar ya. Oke. Ustadz, barakallahu fikum, wa fikum barakallahu. Tolong jelaskan apa yang dia maksud dengan manhaj. Manhaj adalah metode beragama. Manhaj adalah metode beragama. Cara Anda beragama. Maka cara beragama kita harus sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Itulah manhaj. Secara bahasa, ia adalah jalan. Tapi secara definisi yang luas, ia adalah metode beragama Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus belajar manhaj. Dalam banyak hal. Ibadah, akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak. Nabi Muhammad terangkan semua. Wallahu a'lam bishawab. Maka ikuti ya kajian mulia dengan manhaj salaf. Sudah 38 pertemuan ya. Sudah 38 pertemuan. Bahkan subhanallah ada sebagian ikhwah dia sedang bikin web. Kemudian di web itu khusus memposting audio. Memposting audio mulia dengan manhaj salaf. Sudah 38 pertemuan dan audionya bisa di-download. Karena sebagian ikhwah yang lain juga menyarankan Ustadz gimana kalau ceramah pian ada di Telegram supaya ya ini nanti MP3-nya bisa di-download. Sudah ada yang mengerjakan kok. Jadi enggak semuanya saya kerjakan. Ini aja ada kru yang mungkin kalau Anda lihat mereka fanting ya menyiapkan ini semuanya. Wallahu bisa. Karena terkadang saya yang 2 menit lagi, 5 menit lagi. Mereka harus siap-siap tuh. Kadang-kadang kabelnya tercocok-cocok salah. Wallah bisa. Sampai tak hidung tak cocok kabelnya. Karena diburu ya. Ustadz, tolong jelaskan apa itu beda. Tolong jelaskan apa yang dimaksud beda manhaj. Oke. Beda metode beragama berarti ya. Wallah bisa. Terkadang di antara manhaj kita dan manhaj Nabi Muhammad dan manhaj para sahabat memahami ayat tertentu seperti ini. Orang memahaminya dengan cara yang lain. Berarti itu udah beda.
Berarti sudah beda. Mau siapapun ulama yang dianutnya, tapi kalau sudah beda dengan para sahabat dan Nabi Muhammad, sudah siapa yang kita kedepankan? Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Dan para imam mazhab mereka tidak pernah kemudian mengatakan kepada murid-muridnya, kalian harus ikut saya, enggak. Yang harus diikuti itu dalil. Yang harus diikuti itu firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman sahabat yang benar. Jadi mau siapapun ustadznya, bahasan apapun yang kemudian diangkat, selama mereka manhajnya sama, mesti sama. Ada seorang jamaah di Banjarmasin mengatakan, Ustadz, di antara banyak ustadz yang datang, kemudian di poin tertentu, bukan di poin, di banyak poin, kok semuanya sama ya? Ya sama dong, karena cara memahaminya sama. Karena cara memahaminya sama. Jadi mau ustadz dari Banjarmasin lokal kah, atau kita datangkan kali itu misalnya dari Surabaya atau dari Makassar atau sama. Kenapa? Cara memahaminya sama. Wallahu a'lam bishawab. Dan apakah definisi manhaj dan apa definisi madhab? Manhaj sudah, madhab dari kata bahasa Arab zahaba yadhhabu artinya pergi, madhab tempat pergi. Tapi kalau yang kita fahami madhab yang kita kenal sekarang itu artinya pendapat. Bisa diartikan dengan pendapat. Wallahu alam bishawab. Dan ingat, seseorang boleh kemudian bermadhab. Boleh. Karena terkadang para ulama menerangkan detail dari maksud sabda Nabi Muhammad SAW. Ingat, fanatik ke ulamanya nggak boleh. Tapi pendapat yang mereka sampaikan akan firman Allah sabda Nabi Muhammad, ikuti. Jika ada kemudian perbedaan pendapat di kalangan mereka, maka ikuti jumhur. Terkadang ada seorang alim yang bersendirian, di mana di sisi yang lain banyak ulama mereka sepakat akan satu perkara tersebut. Ini yang diikuti, bukan yang bersendirian. Ingat, yang bersendirian bukan berarti kemudian terkadang perkataannya lemah atau perkataannya atau pendapatnya menyimpang atau melenceng atau bahkan mungkin aneh, enggak mesti. Terkadang bersendirian tapi dia bahkan sangat tinggi. Yang sampai level mewajibkan perempuan bakal sampai level pakai sarung tangan itu Imam Ahmad. Tapi beliau bersendirian. Jumhur para ulama mengatakan wanita semuanya aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Beliau sampai tangan pun harus ditutup. Artinya enggak mesti ketika bersendirian pendapat beliau lebih lemah, enggak. Tapi tetap kita ikut jumhur. Wallahu a'lam bishawab. Apakah di Indonesia ini bermadhab Asy-Syafi'i? Saya tidak bisa katakan bermadhab Syafi'i, lawang banyak pendapat Imam Syafi'i dilanggar oleh masyarakat kita. Iya. Yang mengatakan bacaan Al-Quran tidak sampai ke mayit itu Imam Syafi'i. Yang mengatakan bacaan Quran jika dihadiahkan pahalanya ke mayit enggak sampai itu Imam Syafi'i, enggak mengatakan enggak nyampe. Jadi orang yang sok-sok mengatakan kita kan di Indonesia, mazhab kita kan mazhab Syafi'i. Lah, pendapat Imam Syafi'i enggak kita ikuti. Yang cocok dan sesuai dengan hawa nafsu Anda baru Anda ikuti. Yang mengharamkan musik Imam Syafi'i. Tapi kalau sudah masuk ke bab itu, tapi kan ulama yang lain ini. Jadi makanya jamaah, ulun ingin sebutkan kaedahnya ya dalam masalah taklid. Taklid adalah ittiba'u man qauluhu laisa bihujjah. Mengikuti seorang yang perkataannya, hukum asal perkataannya bukan hujjah. Lalu manusia biasa kok. Itu namanya taklid. Nah, taklid ini bisa terjadi kepada dua macam orang. Satu, kepada para penuntut ilmu, awam, karena mereka tidak bisa menelaah firman dan sabda dengan kemampuan mereka sendiri. Lawang bahasa Arab aja nggak bisa, gimana pengen menelaah? Bahasa Arab nggak bisa, gimana ingin menelaah firman dan sabda yang semuanya dengan bahasa Arab? Pakai terjemahan? Enggak, terkadang banyak yang salah. Dan tidak perlu kemudian seorang ustadz yang belum bisa bahasa Arab, Anda tidak perlu malu, yuk belajar. Tapi ketika ada orang mempertanyakan, Anda bisa nggak bahasa Arab? Anda nggak boleh marah, Anda harus bisa.
Karena untuk menelaah firman dan sabda, semuanya dengan bahasa Arab. Jamaah sekalian rahimakumullah, taklid bisa terjadi kepada orang awam. Kenapa? Mereka tidak bisa meneliti firman dan sabda dengan kemampuan mereka sendiri. Long bahasa Arabnya nggak bisa, apalagi semua cabang agama. Lalu apa kewajiban mereka? Mereka wajib taklid, wajib mengikuti pendapat seorang yang alim, yang amanah dengan ilmunya, yang mengatakan sesuai pemahaman salafus saleh. Qala Allah, qala Rasul, bukan berpendapat karena ada request, bukan berpendapat karena ada fulus. Sesuai dengan keilmuan dia. Maka orang awam harus taklid, ikut pendapat seorang alim. Kemudian yang kedua, taklid bisa terjadi kepada si alim itu sendiri. Contoh misalnya, perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya kata beliau kala itu bagian dari Majelis Fatwa Saudi Arabia. Saya kata beliau, kalau kemudian dimintai fatwa dan saya tidak cukup waktu untuk merujuk kepada literatur tua, maka kata beliau, saya langsung merujuk kepada Maju' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taklid beliau. Langsung merujuk ke satu kitab. Kapan? Situasi dan kondisi yang mendesak. Jadi ini masalah taklid. Dan kita awam, tugas kita ikut pendapat. Selama dia jujur dan amanah dengan ilmunya. Nah, kemudian taklid terbagi menjadi dua. Ada yang namanya taklidul am, ada yang namanya taklidul khas. Ada taklid yang umum, ada taklid yang khusus. Taklid yang umum artinya adalah Anda mengikuti pendapat seorang alim saja satu di semua perkara agama. Di semua perkara agama, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, ada pokoknya saya ikut Imam Syafi'i saja. Ini namanya taklid umum. Boleh? Enggak boleh. Kata Syekh Al-Utsaimin, karena seakan-akan Anda menjadikan dia seperti Nabi. Enggak boleh. Karena beliau pasti punya salah. Ada taklid yang khusus, mengikuti pendapat seorang alim dalam bab-bab tertentu. Ketika dia kemudian pendapatnya jauh lebih kuat, maka itu yang kita ikuti. Dalam bab ini kita ikut Imam Syafi'i, dalam bab itu kita ikut Imam Ahmad. Kenapa? Karena memang keilmuannya masing-masing dengan dalil yang kuat masing-masing. Ini yang benar. Makanya mengikuti mazhab boleh, tapi Anda fanatik nggak boleh. Karena terkadang orang yang kemudian mengatakan pokoknya saya berpendapat seperti pendapatnya ulama Syafi'iyah misalnya, bahwasanya jika tersentuh lawan jenis batal, sekalipun itu adalah suami, batal wudunya. Coba ketika umroh. Coba Anda konsisten itu ketika umroh. Tersentuh suami pun Anda batal. Jangankan suami ketika umroh. Anda tersentuh banyak orang dan itu kan tidak sengaja. Tapi ketika Anda konsisten, tersentuh wudu lagi, tersentuh wudu lagi, tersentuh wudu lagi. Orang tuntung tawaf, Anda masih wudu. Maka bahas apa hukum yang sebenarnya berkaitan dengan hukum tersentuhnya seorang, tersentuh ya, bukan menyentuh, tersentuhnya seorang secara tidak sengaja pastinya dengan yang bukan mahram, tentunya lawan jenis. Itulah yang harus dibahas, bukan fanatik. Aku mau dibanjar kayak ini ya, tapi yang muntulak aku berubah ya. Nah, ini salah. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau ditambahinya lah. Masya Allah. Bolehkah membaca bacaan duduk antara dua sujud Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini, apalagi nih, wa'afini wa'fu anni, jazakallahu khair. Jamaah sekalian rahimakumullah, doa di antara duduk di antara dua sujud itu macam-macam. Ada yang cuman Rabbik firli, ada yang 5 di antara yang 7 ini. Dan di antara pendapat Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, saya lebih menyukai menggabungkan semuanya. Makanya kemudian 7 ini kita sebutkan. Karena kalau spesifik riwayat hanya 5. Tapi Anda menyebutkan 7, no problem. Kenapa? Inilah di antara praktek kita ikut pendapat seorang alim.
Kata beliau, menggabungkannya ini lebih utama. Dan digabungkan. Rabbi firli warhami wajibuni, semuanya kita sebutkan. Tapi kalau misalnya Anda, dan ingat ya, enggak mesti itu terus yang kita baca. Sesekali Anda baca cuman Rabbi firli boleh. Karena mungkin ketika pengen sholat, kamu laki-laki, ketika pengen sholat tahiyatul masjid, sisa 2 menit. Timernya, countdownnya sisa 2 menit komat. Maka kita ngambil yang pendek-pendek. Bahkan mungkin iftitah enggak kita baca, surah mungkin yang pendek saja. Kemudian ruku dan sujudnya juga ambil yang pendek, subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim. Kemudian duduk di antara sujudnya rabbil fil. Karena apa? Waktu. Akhirnya semuanya bisa dilakukan. Rukunnya kena, kewajibannya kena, dan waktu yakni tepat. Jadi boleh, enggak mesti kemudian satu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya di antara yang melakukan dan yang menggabungkan. Walaupun kalau misalnya pas waktunya mepet, ulun cuman rabbil firli 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Dan macam-macamnya. Nabi Muhammad mengajarkan berbagai macam. Lakukan ini sekali itu ya, dikali yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah saat sholat berjamaah seorang makmum mengikuti bacaan sholat imam atau hanya diam? Diam. Anda hanya baca Al-Fatihah. Ya. Imam, surah Al-Fatihah itu rukun. Harus dibaca oleh imam, oleh makmum, oleh orang yang berjamaah, oleh orang yang sholat sendirian. Sholat sunnah. Oleh orang yang sholatnya sir ataupun sholatnya jahar. Rukun. Anda harus baca. Imam, makmum, berjamaah, sendirian. Jahar ataupun sir. Harus dibaca surah Al-Fatihah. Bedanya kalau misal kecuali di satu momen. Kecuali di satu keadaan atau kondisi. Makmum masuk ke jamaah dan imam sudah ruku', maka dia langsung ruku'. Dan dia dapatkan rakaat itu walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Satu kondisi ini saja. Sisanya makmum harus baca surah Al-Fatihah karena ia rukun. Kapan bacanya? Ketika dia berjamaah. Kapan bacanya? Ketika imam sedang baca surah. Ketika dia baca Al-Fatihah, Anda dengarkan. Waladhdallin amin, dia baca surah. Kala itulah Anda baca surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Anda bisa baca, tonton keterangannya detail, hampir 1 jam kalau nggak saya terangkan, khusus fatwa Syekh Utsaimin tentang itu. Jadi klik aja di YouTube, hukum bacaan surah Al-Fatihah, Ustadz Khairullah. Anda akan dapatkan filenya. 1 jam saya baca fatwanya itu. Detail. Perlu kuota ya. Namun misalnya kurang, umpat wifi-nya Haji Musa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum dari GoPay? Wah, ini pertanyaan layangkan ke Ustaz Hasbi ya. Ini pertanyaan muamalah ya. Apakah azab kubur itu ada Ustaz? Ada. Tadi malam kita bahas panjang lebar. Videonya masih ada di Instagram, tolong ditonton. Videonya masih ada di Facebook ulun, tolong tonton. 2 jam ulun bahas ini. Dalil akan adanya azab kubur dari firman Allah juga sabda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalil secara akal, dalil secara indrawi akan mungkinnya azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal. Al-Anfal atau Al-An'am ya? Tolong dicek ayat 93. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna 'ala Allah wa kuntum an ayati tastakbirun bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqq wa kuntum an ayati tastakbirun. Dan jika kamu melihat bagaimana ngerinya azab orang yang sedang menghadapi kematian sakaratul maut, sedangkan malaikat Allah Subhanahu wa taala memukul mereka dengan tangan-tangan mereka seraya mengatakan, keluarlah ruh kamu, jiwa kamu. Hari ini kamu akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Itu karena kalian dulu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak benar dan kalian sombong terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Azab kubur. Atau surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Surah Ghafir ayat 46.
Api neraka diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang. Perhatikan rentetan ayatnya. Api neraka diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang. Dan ketika terjadi hari kiamat, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam neraka dengan azab yang sangat pedih. Api neraka diperlihatkan pagi dan petang. Dan ketika terjadi hari kiamat, berarti diperlihatkannya api neraka pagi dan petang kapan? Ketika di alam barzakh. Jadi, azab kubur. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Falaula alla tadafanu la da'awtullah ayusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu." Thumma qala, "Ta'awadhu billahi min azabil qabr." Jika saja kalian tidak saling menguburkan satu sama lain, sayangnya kalian akan saling menguburkan satu sama lain. Artinya kalian akan warawiri kembali kepada kekuburan. Jika kalian tidak saling menguburkan satu sama lain, sungguh aku ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Kemudian beliau bersabda, berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Wallahu a'lam bishawab. Dalil secara hisnya, dalil secara indrawinya. Dalil secara indrawi dan ini dalil secara mimpi ya. Bukankah terkadang siapapun di antara kita bisa mimpi indah, bisa mimpi buruk. Mimpi indah yang sangat indah, mimpi buruk seburuk-buruknya. Bahkan terkadang orang itu saking buruknya mimpinya terbangun dia dari tidurnya. Tapi semua kejadian tersebut, bukankah kita tetap di kamar kita, di kasur kita dengan bantal guling kita? Allah bisa berikan rasa kepada Anda di dunia ini, Anda di kasur. Tapi subhanallah, ada rasa nikmat karena mimpinya indah, ada rasa yang sangat mengerikan karena mimpinya buruk. Belum lagi misalnya dari secara akal. Terkadang, bukankah sebagian pian terkadang, dalam kejadian tertentu itu terdiam sejenak dan memikirkan, kayaknya kok pernah seperti ini ya. Misal, pian datang ke satu tempat, kok kayaknya pernah ke sini ya, kayak deja vu gitu ya. Kapan itu terjadi, Bu? Di mimpi. Dari secara akal loh ini. Mungkinnya azab kubur. Karena mereka mengatakan tidak mungkin. Yang namanya kalau sudah mati, mati aja. Nggak ada lagi kehidupan berikutnya. Di mimpi saja terkadang betul-betul terjadi dalam bentuk nyata. Apalagi terkadang ada orang mimpi ketemu Rasul. Bukankah itu nikmat luar biasa? Padahal Rasul di mana? Dia di Indonesia. Jika di dunia Allah bisa berikan rasa seperti ini, dan kita tetap di kasur kita, di Indonesia, di kamar kita, tapi kita merasakan nikmat yang luar biasa atau azab yang sangat mengerikan. Apa bedanya kemudian alam barzakh? Allah mampu memberikan itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami NU, sedangkan istri Muhammadiyah. Mertua Persis, anaknya Al-Irsyad. Lengkap ya. Lengkap ya. Jadi kalau ngumpul di ruang makan tuh seperti berkumpulnya ormas besar ya. Suami NU, sedangkan istri Muhammadiyah. Jadi dalam melaksanakan hari raya sering terjadi perbedaan. Berdosakah istri menyelisihi suami dalam melaksanakan hari raya keagamaan Idul Fitri karena istrinya ikut Muhammadiyah? Dosa. Dalam kasus ini dosa. Bukan ikut suami, Anda harusnya ikut pemerintah. Karena bersatunya kaum muslimin itu nomor satu. Dibandingkan kemudian Anda harus fanatik dengan pendapat ormas. Dalam hal ini suaminya benar. Karena suaminya ikut pemerintah. Saya nggak bahas NU-nya ya. Dalam hal ini suaminya benar karena ikut pemerintah, bersatu bersama kaum muslimin. Itu syiar Islam. Syiar Islam saja kemudian kita cekcok. Ya Allah, syiar Islam kita cekcok. Menyedihkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Pertanyaan. Bila kita sedang menghafal satu ayat Al-Quran yang ada tanda sujud tilawahnya, apakah kita harus sujud
Terus ketika ayat itu dibaca, menghafalkannya bisa sampai 5 pengulangan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Harusnya sujud, walaupun sedang dalam praktek hafalan. Tapi tentunya itu sunnah ya, bukan keharusan ya. Ulun terkadang ketika ceramah, di antara contoh ayat yang ulun baca, ayat sajid, ada ayat yang haruskan sujud. Enggak bisa saya. Saya lanjut ceramah. Tapi kalau Anda situasi dan kondisinya memungkinkan, sujud aja. Sujud aja. Wallahu a'lam bishawab. Dan ketika Anda sujud, tahu, ketika Anda sujud mendapatkan ayat sajadah sini, khususnya surah As-Sajdah, Anda dapatkan ayat di mana kita dianjurkan, disyaratkan untuk sujud, itu syaitan nangis. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, jika seorang hamba membaca surah As-Sajdah, spesifik surah Sajdah, dan sampai di poin di mana dia harus sujud, fasajad, kemudian sujud. Kata Nabi Muhammad SAW, tanaha anhu syaitan yabki. Syaitan akan pergi dari dia dan mojok dan nangis. Dengan mengatakan, ya waili, celakalah saya. Dulu saya diperintahkan sujud, saya enggak sujud dan saya celaka. Mereka diperintahkan sujud dan mereka sujud dan mereka mendapatkan surga. Jadi nyesal mereka dulu. Iblis itu ketika tidak mau sujud pada Nabi Adam, ketika diperintahkan, nyesal sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau Anda dapat sujud, sujud aja. Kemudian Anda tunjuk di bagian pojok rumah, cie nangis gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Berkelahi sama hantu lah. Enggak usah gitu-gitu amat, biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seseorang yang sakit dan sudah koma, sudah sakaratul maut, bagaimana cara mentalkinkannya? Karena saya pernah melihat orang yang sakaratul maut, anak istrinya bersama-sama membacakan kalimat la ilaha illallah di telinganya kiri dan kanan si sakit. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Tapi cukup sekali. Sekoma-komanya orang, ya, ketika dia masih hidup, insya Allah dia masih mendengar. Maka tidak perlu berkali-kali. Sehari sekali cukup. Abah, mama, atau kai ini katakan la ilaha illallah. Terkadang ada orang yang masih bisa merespon. Kai mun pian mendengar, tolong meresponlah, gerakan jari pian. Oh, sudah merespon berarti. Cukup. Jangan sering-sering. Sehari sekali cukup. Ingatkan. Agar akhir perkataan dia la ilaha illallah. Ingat, ini untuk sakit yang keras, ini untuk bahkan orang ketika di akhir hidupnya. Bukan seperti orang yang cuma sakit kepala. Pusing udah ijar. Katakan la ilaha. Berkelahi yang pian lah. Nyawa hendak udah mati gajah. Dasar juga. Aduh, apalagi yang sakit kepala itu mama pian ya, atau abah pian sakit gigi. Abah pian sakit gigi. Nak tukarakan ponstan pang ya. Abah, katakan la ilaha illallah. Dipecatnya pian jadi anak ya. Anak kurang ajar. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdosakah seorang anak? Tulisannya sama ini ya. Ini nanya 2 kali ya. Berdosakah seorang anak terhadap ibunya ketika ibunya merawat cucunya yang baru lahir karena anaknya tidak punya kemampuan untuk dititipkan ke penitipan bayi, sementara anaknya juga bekerja? Sebentar. Berdosakah seorang anak terhadap ibunya ketika ibunya merawat cucunya yang baru lahir karena anaknya dia ya, paham saya? Karena anaknya tidak punya kemampuan untuk oh siap, paham saya. Dia kerja, dia punya bayi. Kemudian yang merawat adalah ibunya. Berdosakah? Kalau ibunya rela, no problem. Cuman yang jadi pertanyaan, ibu Anda sudah repot ngurusi Anda berikan lagi cucunya. Harusnya di masa tuanya, Anda memuliakan ibu. Semua kebutuhan dia, Anda kemudian cukupi. Seharusnya. Tapi kalau misalnya nininya, karena ada nini nang anum lah ya lo, ada nini anu ada. Jadi dia umur 20 sudah nikah, dia umur 40 anaknya sudah nikah, dia umur 41 sampai 45 dia udah punya cucu. Artinya masih fit lah ya. Ketika anaknya minta bantuan dan dia rela saja, rela-rela, maka tidak mengapa ya. Wallahu a'lam bishawab.
Karena tidak disebutkan karena tidak mampu untuk mungkin bayar babysitter. Enggak apa-apa, asal emaknya yakni ridho dengan hal tersebut ya. Lanjut. Kenapa pian bepandiran? Karena ulun tahu pian juga sudah lapar ya, makanya kita cepat-cepat. Barakallahu fikum wa fikum barakallahu. Ustaz, bolehkah kita menghadiri acara maulid untuk sebuah yayasan? Hati ulun sebenarnya berat menolak, tapi untuk sebuah alasan diharuskan, jadi ulun harus kayak apa Ustaz? Tidak boleh. Karena ketika Anda hadir, Anda di antara yang ta'awun, tolong menolong dalam dosa. Wallahu a'lam. Tentukan sikap. Ustadz, apakah kita menghadiri kajian majelis ta'lim di masjid akan bisa menggugurkan dosa-dosa kita? Dan bagaimana kita bisa istiqomah husnul khotimah? Apa yang harus kita lakukan semasa hidup? Amal apa harus kita lakukan? Siap. Menghadiri majelis ta'lim, khususnya di masjid, memiliki 4 keutamaan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat alaihimus sakinah, wa ghashiyatuhumur rahmah, wa haffathumul malaikah, wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid, atau minimal musalla. Mereka membaca kitab Allah, mereka bertadarusan kitabullah. Di antara makna tadarus, ceramah. Ustaz menyampaikan firman dan sisanya mendengarkan. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan as-sakinah. Majlis ta'lim itu menenangkan. Jadi kalau ada teman Anda susah tidur malam, ajak ke pengajian, maka dia pasti tidur. Karena pengajian itu menenangkan. Teman-teman pian yang insomnia, ajak ke pengajian. Paling baru innal hamdalillah sudah mengaruhinya. Kenapa? Karena majelis ta'lim menenangkan. Saking tenangnya ngantuk. Wallahu a'lam bishawab. Ya, akan turun kepada mereka ketenangan dan mereka akan diliputi kasih sayang Allah. Apa yang lebih besar daripada ini? Allah berikan kasih sayangnya. Allah berikan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mengerumuni atau meliputi mereka. Bahkan malaikat menghormati para penuntut ilmu. Bahkan semua ikan yang ada di lautan mendoakan kebaikan untuk Anda. Kan pertanyaan, apakah akan menjatuhkan dosa? Ketaatan otomatis menjatuhkan dosa. Majelis ta'lim di antara praktek menjalankan ketaatan. Menggugurkan dosa di saat yang sama semua ikan di lautan. Mereka bertasbih loh ya. Dan mereka berdoa kebaikan untuk para penuntut ilmu. Semua ikan di lautan dan sangat banyak itu. Apalagi iwak nang halus-halus. Semua ikan di lautan itu ikan paus, tetap masih banyak. Dan ada ikan-ikan yang kecil. Wallahu a'lam bishawab. Ada ikan kelatau. Kelatau di sungai lah. Ada ikan yang kecil-kecil. Ikan teri bang di mana tuh? Laut. Ada ikan teri. Oh, ikan teri banyak. Dan lautan luar biasa luas. Semuanya mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu. Inilah ruginya orang nggak belajar. Tidak mendapatkan doa dari makhluk Allah yang lain. Ke pengajian koler. Padahal cuma seminggu sekali ya koler. Padahal kawannya sudah menawari, ku ambililah, ya koler. Padahal kawannya kadang-kadang memberi baju, karena alasan kadang udah kada bisa baju, ditukarakan kawannya baju, ya koler. Hendak kayak apa pulang pian? Fulanah binti koler. Wallahu a'lam bishawab. Jadi menggugurkan dosa plus mendapatkan doa ya. Dan bagaimana cara kita bisa istiqomah? Lakukan ketaatan, praktekkan ilmu yang kita pelajari. Ikhlas nuntut ilmu. Praktekkan ilmunya. Dakwahkan ilmunya. Sabarlah ketika mendakwakan ilmu karena pasti ada orang yang menolak. Kemudian pilih komunitas yang baik, teman yang baik, grup WhatsApp yang baik. Karena itu akan menunjang atau mensupport Anda untuk tetap istiqomah, yaitu teman-teman atau komunitas atau atmosfer yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Masih panjang lah. Aduh. Mulai lapar ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
apakah karyawan kami, barakallahu fikum wa fikum barakallah. Apakah karyawan kami minta dibuatkan slip gaji yang di markup, dibuat lebih besar nilainya? Hal itu digunakan untuk pengajuan kredit kendaraan bermotor. Bagaimana hukumnya bagi kami perusahaan yang mengeluarkan slip gaji tersebut? Bohong, dusta, nipu, ghish. Ya, tipu daya namanya. Anda ketika membuat sesuatu yang tidak semestinya, itu sudah tipu daya, dusta, bohong, dosa. Belum lagi Anda mendukung dia untuk kemudian ngambil motor di kredit riba. Double dosanya. Sebutkan gaji mereka apa adanya dan kreditlah di Koperasi Syariah Ar-Rahmah di Banjarmasin. Wallahu a'lam bishawab. Di Martapura juga ada. Tanpa riba, tanpa ada kezaliman, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya. Bagaimana menyikapi seorang suami yang suka marah dan menghina ketika istri berbuat salah dan istri sudah minta maaf? Tapi suami suka mengancam nyawa istrinya. Apakah istri boleh minta cerai? Boleh banget. Suami macam apa ini? Yang nanya ya, tolong yang nanya, jangan ngobrol ya. Boleh banget. B-O-B-O, L-L-H, boleh. BGT, banget, S. Gimana ini? Marah-marah sambil ngancem pengen bunuh, minta cerai. Gemes saya. Jamaah. Seorang wanita boleh mengajukan cerai kepada suaminya jika ada perubahan pada suaminya. Perubahan dalam 3 hal. Ini keterangan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Irsyad ila Tawdih Masailiz Zad. Syarah untuk zad, yakni Al-Ma'ad atau Zad Al-Mustaqni, saya lupa. 3 perubahan. 1 perubahan akidah. Suami Anda na'udzubillah jadi murtad. Sudah diingatkan, lanjut dia dengan kemurtadannya. Ajukan cerai. Karena muslimah tidak boleh bersuami non-muslim. Tadinya ahlus sunnah, kemudian sekarang masuk syiah. Setelah diingatkan, ditegakkan hujah, lanjut dengan syiahnya, ajukan cerai. Kenapa? Akidahnya berubah. 2, akhlaknya berubah. Akhlak ini bisa kepada Allah, akhlak ini bisa kepada hamba. Khususnya kepada Anda, hai para istri. Akhlak kepada Allah. Dulu salat, sekarang nggak salat lagi. Dulu puasa, sekarang nggak puasa lagi. Dulu menunaikan zakat, sekarang nggak menunaikan zakat. Padahal mampu, nggak ada halangan. Hanya karena malas, hanya karena pelit, berubah akhlaknya. Buruk akhlaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau buruk akhlak kepada manusia, khusus pada Anda. Ya, dulu penyayang, sekarang suka menyakiti. Dulu penyayang, sekarang kemudian kata-katanya kasar selalu. Bahkan sampai ngancam pengen bunuh. Suami macam apa ini? Boleh, kenapa? Akhlaknya buruk. Tentunya semuanya setelah ditegakkannya hujjah. Kak, pian bahari rajin salat. Kak, bahari pian kadakai ini kasarnya. Tetap harus diingatkan dulu dan Anda bersabar dulu. Lanjut dia dengan buruknya akhlaknya, ajukan, silahkan. Dan yang terakhir, perubahan fisik. Bukan berarti karena dulu kurus sekarang gendut ya. Berarti istri saya boleh ajukan cerai. Bukan gitu. Fisik maksudnya adalah mungkin cacat. Dulu sempurna, sekarang cacat. Maka boleh Anda mengajukan. Itu hak Anda. Walaupun sangat kasihan suami Anda. Sudah jatuh, tertimpa tangga, dan ketiban tukang catnya. Kecelakaan, mau hancur, tangan patah, batis tengkong. Tak taunya, Kak, ulun minta ajukan cerai. Selajur diambilnya lading, mati ya, sudah mati ya. Sudah jatuh tertimpa tangga, tapi boleh. Adil enggak? Adil. Sangat adil. Karena itu hak Anda. Anda ingin mungkin memiliki suami sempurna, no problem. Walaupun sangat kasihan suaminya. Tapi itulah Islam. Wallahu a'lam bishawab. 3 ini terjadi, silahkan ajukan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu tidak terjadi, maka haram Anda mengajukan cerai.
Perempuan yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada sebab yang syar'i, haram untuknya mencium bau surga. Mencium bau surga aja enggak, apalagi masuk. Gitu cara memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Ada suami begini ya Allah. Yang terakhir ya, karena lapar makin melanda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masalah zakat mal, bukan zakat mal. Zakat penghasilan atau profesinya dikasihkan ke tetangganya yang janda dan punya 3 anak. Mantap. Karena menyantuni janda nggak mesti menikahinya ya. Tapi jauh jaraknya, apa bisa lewat transfer? Cara memberikannya, sah atau tidak memberi zakat ke janda tersebut? Siap. Pertama, zakat penghasilan atau profesi. Tidak ada zakat profesi. Zaman Nabi Muhammad banyak profesi. Tapi Muhammad tidak terangkan. Apa patokan Anda profesi? Kemudian apa rujukannya? Setiap dia dapat gaji, setiap dia dapat gaji kemudian dikiaskan dengan setiap orang itu panen. Apa? Enggak ada. Apa kira kemudian Nabi Muhammad lupa? Enggak mungkin lupa. Yang ada itu zakat mal, zakat harta. Anda bekerja, Anda dapat gaji, siap. Anda sudah keluarkan untuk kebutuhan Anda pribadi, istri Anda, anak Anda. Tentunya nyisa, tabung. Bulan depan nyisa, tabung. Bulan depan nyisa, tabung. Tak taunya tabungan yang mencapai nisab, kurang lebih 45 juta. Maka memenuhi persyaratan 1 untuk mengeluarkan zakat. Apakah langsung dikeluarkan? Enggak. Dia terendap dulu selama 1 tahun. Tahun depan masih segitu uangnya atau lebih sedikit. Keluarkan zakatnya 2,5%. Enggak sampai 2 juta. 1,5 juta. Itulah zakat harta. Kalau ngomong zakat, ya ini persyaratannya khusus, bahasanya khusus. Karena kalau sedekah, lain cerita. Kemudian apakah boleh diberikan kepada janda? Boleh. Bukan karena jandanya. Tapi dia miskin. Tapi dia fakir. Tapi dia berhutang. Tapi dia non muslim yang ingin kemudian dirayu agar masuk Islam. Tapi dia yang 8 itu loh. Ini sebabnya. Mau dekat orangnya atau jauh. Tapi dia masuk persyaratan memang 8 golongan yang berhak menerima zakat, kasihkan. Bukan karena jandanya, karena dia miskin. Karena dia fakir, karena dia mungkin punya hutang sana sini misalnya, ya. Dan berikan zakat itu sekaligus seabrek banyak. Orang ketika Idul Fitri atau ketika Ramadan berbagi zakat, tapi kecil-kecil. Satu kampung ngumpul, satu kota ngumpul, bahkan terkadang gugur, korban, jatuh korban. Yang seharian yang diantri cuma 100.000. 100.000 makan ke Trilight, nggak cukup. Wallahu a'lam bishawab. Iklan dari tadi ya beberapa produk ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sahkah? Sah. Ditransfer boleh? Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang kita pelajari bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan dengannya insyaallah kemudian kita istiqamah hingga wafat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.